Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal 'arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, termasuk diantaranya adalah niat ketika hidup. Man kanati dunya niyatuh. Barang siapa yang dunia itu niyatahu, menjadi niatnya. Jadi hidup itu melek, niatnya cuma pengen dapat dunia. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan ja'allahu faqrahu baina ainai. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada terus di depan matanya. Nah, ini jawaban buat pemirsa yang nanya ya. Habib, hidup saya kok susah gitu ya. Hidup saya kok susah, ngeluh susah terus ini. Ini karena yang dipikiran cuma dunia. Pengen duit, pengen kekayaan, dunia itu di dalam pikirannya, dalam hatinya. Sehingga pandangannya itu pandangan takut miskin. Takut gak punya. Ja'allahu faqrahu baina ainai. Dia akan selalu merasa takut gitu, ketakutan gak punya duit, ketakutan gak bisa hidup. Ya ketakutan gak bisa makan. Nah ini penyakit. Penyakitnya apa? Karena hatinya itu mikir dunia saja. Tapi barang siapa yang dia itu menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Sehingga hidupnya tenang saja. Kerja ya kerja, usaha ya usaha. Tapi gak takut melarat, gak takut miskin. Ya gak takut gak punya, gak takut gak bisa. Kenapa? Karena dia sudah diberi kekayaan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya pede, ya hatinya mantep. Karena apa? Karena pikirannya cuma akhirat. Nanti saya ini kira-kira bisa sholat tahajud gak ya? Saya bisa sholat duha gak ya? Saya hari ini sedekahnya bisa nambah gak ya? Ini istighfar saya gimana ya? Sholawat saya seperti apa ya? Saya hari ini belum silaturahim. Saya hari ini belum begini. Yang dipikir akhirat terus. Ya, kerja dia. Dia mungkin kerjanya nambal ban. Dia mungkin kerjanya itu jadi ojek online. Dia mungkin kerjanya jadi supir truk, mungkin dia kerjanya jadi pilot pesawat, apapun pekerjaannya, hatinya tenang. Ya hatinya tenang, merasa dijamin Allah cukup kamu, gak mungkin kekurangan. Sehingga orang lain itu pada puyeng dengan perubahan gelombang kehidupan dia, sebentar begini, sebentar begitu, dia hidupnya tenang-tenang saja. Nih kopi buat Ustaz Iis nih, tolong. Ya Ustaz Iis nih. Ustaz Iis karena mikir akhirat dapat kopi dia. Ya karena mikir akhirat, gak mikir kopi kan, semua dapat kopi. Ustaz Iis gak dapat kopi itu. Karena dia gak mikir kopi, Allah maksa saya ngasihkan kopi saya ke Ustaz Iis nih. Ya, mudah-mudahan karena saya gak mikir kopi juga akan dapat kopi. Allahumma amin. Ya. Ini namanya modus tingkat tinggi. Ya modus tingkat tinggi. Jelas semuanya nih ya. Jadi kalau kita pengen hidup enak, niatnya itu apa? Niat uripmu ki lho berapa? Niat hidupmu nih buat apa? Kalau hidupmu niatnya hanya untuk dunia ini gak ada urusannya sama kekayaan atau kemiskinan ya. Dunia itu ya dunia, gak mikir akhirat. Ya gak mikir akhirat, gak mikir sholat, gak mikir puasa, gak mikir zakat, gak mikir sedekah, gak mikir silaturahim. Cuman dunia saja. Dijamin hidupnya gak akan pernah merasa kaya. Selalu miskin terus, takut gak punya dan kurang terus, gak pernah puas, gersang. Tetapi orang yang hidupnya itu mikirnya akhirat, Masya Allah, hatinya kaya. Nah itulah resepnya para kiai, ya. Resepnya para ulama. Kenapa ya para ulama itu kok orang-orang pada bingung, ulama kok tenang, kenapa ya? Ulama bener ya? Kenapa orang-orang tua itu para kiai kok nyantai saja ya? Padahal nih orang cari duit pusing, tapi kok dia kok santai saja? Karena hatinya sudah dijamin sama Allah, tak cukupi, tenang. Sehingga kerja ya kerja, bergerak ya bergerak, tetapi hatinya penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Dan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang betul-betul dia itu menjadikan akhirat sebagai tujuannya, akhirat selalu berada di dalam hatinya. Ikhwani rahimakumullah. Ya ini pelajaran yang saya ambil dari kitab Tasfiyatul Qulub min Darul Auzar wad Dunub. Ya ini kita ngambil banyak kitab. Nah sekarang kita mau ambil nasihatnya dari Sayyid Ahmad bin Sayyid Zaini Dahlan. Ini mufti Mekah tempo dulu ya, mufti Mekah tempo dulu. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini adalah seorang ulama besar yang menjadi mufti Mekah.
Ya mudah-mudahan tandanya nggak hilang. Kalau tandanya hilang berarti nggak boleh dibaca malam hari ini. Qala Syekh Abdul Hasan Asy'adzili radhiyallahu anhu. Ini kaitannya tadi urusan masalah dunia, ya, duit dan dunia tadi ini, maupun kekayaan, pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Katanya Syekh Abdul Hasan Asy'adzili radhiyallahu anhu, katanya Syekh Ibrahim Al-Khawas ya. Katanya Syekh Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu, kulla yaumin, setiap hari tiba waktu pagi nafsuku berkata kepadaku, madza ta'kulul yaum? Ini mungkin sebagian orang ya rata-rata bodoh ya. Melek motor pagi-pagi sarapannya apa nanti ini? Nanti sarapannya apa? Sudah berpikir sarapan? Kira-kira sama enggak ya? Kan manusia umumnya begitu ya. Jawabannya apa? Sego goreng, nasi goreng, nasi pecel, apalagi sandwich, ya kan? Bocok keren, sandwich gitu ya. Apalagi kates, pepaya, ya pepaya. Apalagi sarapan ini? Bubur. Bubur. Ya, ini ngomongnya pakai masker jadi nggak jelas. Apalagi soto, nah ya soto. Di Solo banyak soto ya. Soto Solo dan Boyolali ini terkenal di Indonesia ya. Soto seperti di Banjar, soto Banjar tuh enak. Sarapan pagi soto, nasi pecel, nasi kuning, di pikirannya itu. Beda Sayyidi Ibrahim Al-Khawas ketika nafsunya ngomong, kamu nanti sarapan apa? Maka dijawab, akulul maut. Saya sarapan mati. Jadi sibuk mikir mati, nggak sempat mikir sarapan. Sanggup niru? Sanggup niru enggak ya? Abot ya, abot. Jangan ditiru. Kalau nggak sanggup jangan ditiru. Tapi ini hatinya para wali itu ya. Jadi maksudnya nggak usah mikir sarapan gitu. Sarapan nanti sarapan gitu aja lah. Yang perlu dipikir adalah mati. Alhamdulillah, urip gitu loh. Jadi pagi hari itu melek motor, begitu buka mata nggak mikir sarapan, yang dipikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih, alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih hidup, gak mati saya. Jadi melek motor itu buka mata pagi hari, yang dipikir mati, bukan sarapan. Alhamdulillah saya masih hidup. Nah, karena kita nggak pernah mikir mati, cek. Sepuluh niku nih kata, cek. Buka mata, ini doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tadi pagi nggak kebaca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sadar iji urip, sadar masih hidup, bilang sama Allah, alhamdulillah. Lali, betul toh? Ayo, aku. Pemirsa yang hadir, masya Allah sadar semua ya. Lupa gitu. Karena kita nggak ingat mati. Sementara para ulama kalau malam mau tidur itu udah ingat mati duluan. Kalau kita kan mau tidur ingat hidup, betul. Allahumma, ojo mati. Allahumma, ya Allah jangan mati. Itu masih mending gitu. Ingat ya, masih minta. Ada yang tidur ya pede banget, melek, blok. Nanti bangun saya, pasang alarm. Ya pasang alarm jam sekian, wah pede, nanti bangun saya. Sementara doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW apa itu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan akan hidup insya Allah. Dan dengan namamu ya Allah aku akan mati. Jadi turun iki was-was, urip mati. Terus ada husnudzon, mudah-mudahan nanti kalau hidup ya hidup dengan nama Allah. Kalau wafatku dengan nama Allah, kan enak. Nah ini gak cetok, urip yang kopi ya gak dipikir. Hidupnya nanti bagaimana, waktu bangun gak dipikir. Meninggalnya nanti bagaimana gak dipikir. Bismika Allahumma ya dengan namamu ya Allah aku akan hidup. Bismika amut dengan namamu aku akan mati. Jadi kalau aku harus meninggal ketika tidur, aku mau meninggal bawa namamu ya Allah. Kalau aku hidup nanti bangun, aku mau hidup bawa namamu ya Allah. Sehingga ketika melek bangun itu, alhamdulillah. Sementara begitu kita melek bangun, langsung update status. Masya Allah. Saatnya tahajud, tapi orang tahajud. Alhamdulillah, sudah ngajak orang kan bagus gitu ya. Bagus. Bahkan mungkin scroll, ngecek yang perlu dicek WA. Kadang tidak WA dari fulan. Sibuk ngecek WA. Syukurnya sama Allah lupa. Wah buka berita berita yang mungkin saya waktu tidur ada peristiwa yang saya nggak tahu apa. Ayo saya esok balik ruwet cari berita. Udahlah bangun tidur, alhamdulillah syukur, alhamdulillah urip, alhamdulillah masih hidup, mudah-mudahan panjang umur.
Itu pertanyaan pertama dijawab, saya nggak ngurus sarapan karena saya mikir mati, saya mau makan mati saja. Nah, kemudian nafsunya nanya, nah ini Mas Agung mau niru, wah cocok ini ya, cocok, karena nggak doyan makan dia, cari pembenaran untuk kelakuannya. Nah ini kemudian nanya nafsunya, nanti mau pakai baju apa? Nah ini Masya Allah, ini bukan cuma ibu-ibu, mas-mas zaman sekarang juga begitu. Nanti bajunya yang mana ya? Cocokkan. Wah, cocok celana ini sama baju ini enggak nyambung. Masya Allah. Sudah pakai baju bagus, celana baju enggak nyambung ini. Masa ini bajunya warnanya putih ya? Ini kok kemudian celananya model begini pelangi enggak cocok ini. Ganti. Kalau ibu-ibu lebih banyak lagi. Bajunya, celananya, ya. Kemudian macam-macam masuk disebutkan ya. Lipstiknya, kudungnya, ini di style semua. Betul begitu, Bu? Betul gitu. Style kan? Dicocokkan, sibuk mikir nanti pakai baju apa. Apa kata Sayyidina Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu? Maka saya ngomong, kalau kamu nanya nanti mau pakai baju apa? Saya jawab, kafan. Jadi nafsunya diajak. Mikir kafan, gak mikir model bajumu. Ya, mikir kamu ini bakal dikafani. Itu pakaian terbaikmu nanti di kuburan ya kafan. Gak mungkin pakai pakaian yang lain kamu. Syariatnya pakai kafan. Diingatkan lagi, makan mati, baju mati. Sanggup niru? Jadi kalau pakai baju itu sama mikir, aku sok ben dikafani. Nanti aku dikafani. Jadi yang dipikir bukan modelnya dulu, bajuku nutup aurat tidak. Bajuku nutup aurat tidak. Modelnya cakep ngumbar aurat, Masya Allah. Tiap detik dosa. Tiap detik buka aurat itu dosa. Belum lagi dilihat sama orang, dosa kuadrat. Ya, dosa kuadrat. Dia buka aurat itu sudah dosa. Kalau di tempat yang bisa dilihat orang, kemudian ada orang yang lihat itu dosa kuadrat. Orang yang lihat timbul syahwat. Masya Allah, kuadrat. Bu, jangan tersinggung, Bu. Ini kan laki-laki kan juga bisa melakukan hal yang sama, bukan cuma perempuan. Kemudian, ya, ditanya lagi, madza taskun? Kamu nanti mau tinggal di mana? Ini rumah kontrakan. Mau beli rumah enggak? Kontraknya mau ganti enggak? Mau pindah kemana? Mau tinggalnya di mana nanti? Nafsunya nanya, nafsu manusia ini kan gitu kan, gak pernah puas, nanya terus. Katanya saya Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu, saya akan jawab sama nafsu saya tiap pagi dijawab, kamu akan tinggal di kuburan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda naik mobil mewah, naik motor bagus, pakaian oke, lewat kuburan, lewat area pemakaman tuh di kanan kiri pemakaman. Itu sadar gak kalau di situ adalah saudara-saudara kita yang berangkat duluan dan kita akan nyusul? Kadang itu dari jauh ngasih salam aja tidak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lewat kok. Enggak disapa ya, enggak disapa. Kirim doa juga tidak, lewat begitu saja. Enggak sadar kalau kita bakal pindah ke sana. Nah kalau sadar tuh kita pasti mikir, kuburanku nanti bagus tidak ya? Bukan fisiknya, tapi di dalam kubur tuh loh. Dalam kubur nanti bagaimana? Makanya saya akan buat perjanjian sama teman-teman saya, sama jenengan semua. Betul ya? Kita punya perjanjian. Nanti jenengan berangkat duluan, siapkan tempat yang bagus, baru saya nyusul. Setelah panjang umur semuanya ya, setelah panjang umur semuanya. Maksudnya saya punya semangat pengen umur yang panjang. Karena sebaik-baik manusia man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang umurnya panjang dan amalnya bagus, biar nanti kuburannya juga bagus. Kuburannya tempat kumpulnya malaikat, tempat turunnya rahmat. Jadi gimana kita mikirkan kuburan kita, itu yang terpenting. Makanya orang-orang yang cerdas tuh ya, kalau mau dikubur ya mikir, sok ben aku dikubur gimana ya? Itu orang-orang soleh itu kalau meninggal ada yang minta dikubur di samping orang tuanya. Pesen, saya nanti dikubur di samping orang tuanya. Kenapa? Pengen dapat berkahnya orang tua. Dapat berkahnya orang tua. Nabi Musa alaihissalam masih hidup wasiat. Nabi Musa itu kira-kira amalnya biasa atau super luar biasa? Super luar biasa. Itu aja mikir nanti saya dikubur di mana. Makanya beliau wasiat, kalau saya meninggal, makamkan saya di sekitar Masjidil Aqsa. Karena Allah bilang, alladzi barakna haulah, yang sekelilingnya diberkati oleh Allah Ta'ala itu Masjidil Aqsa. Saya pengen dekat-dekat dengan Masjidil Aqsa, biar dapat barokahnya. Alhamdulillah, dapat barokah kopi kata. Alhamdulillah. Sehingga wasiat Nabi Musa dalam hadis disebutkan, beliau minta dimakamkan di sekitar Masjidil Aqsa, walau rombiyah dihajar. Meskipun jaraknya itu sejauh lemparan batu. Sawat gitu ya, jatuh berapa meter kan belum ada meteran dulu. Jadi ukurannya pakai itu sejauh lemparan batu. Maksudnya jangan jauh-jauh.
Dan jenengan hidup gak mikir mati dikubur di mana, sak cekeli. Sementing ditandur, masya Allah. Yang penting ditanam dikubur. Kalau Nabi aja mikir kok. Nabi saja mikir saya dimakamkan di mana. Makanya umat Islam ini ya harusnya memikirkan pemakamannya. Di mana nanti? Maka sebaik-baik wakaf itu wakaf tanah pemakaman untuk muslimin wal muslimat. Masya Allah. Iya. Pemakaman muslimin wal muslimat, di tengah-tengahnya itu pondok pesantren, kemudian masjidnya bagus, sekelilingnya kuburan, keren. Apa bagus? Orang dulu tuh cerdas. Makanya kalau kita lihat orang-orang dulu itu kuburan tuh mesti di belakang masjid, betul ya? Di samping masjid, di depan masjid. Kenapa? Biar dapat barokahnya masjid. Sehingga tiap hari kalau keluarganya sholat ketoan, loh. Di situ ada Pak D saya, Pak Ali saya, Budi dimakamkan di situ kan kelingan. Kadang-kadang ceritakan kebaikannya itu Budi saya dulu begini, Pak Ali saya dulu begini. Terus dikirimin doa, ya dikirimin doa. Cerdas, mikirkan tempat tinggalmu nanti di mana? Kuburan, ya kamu akan dimakamkan. Kemudian dikatakan rezeki yang sudah dibagi untukmu, wahai nafsu, akan sampai kepadamu. Kamu suka nggak suka, rezekinya itu akan sampai kepadamu. Yang bukan jatahmu, yang nggak mungkin sampai. Ini nafsu kalau nggak dikasih tahu gitu kan ngoyo terus, golek, ayo cari, sampai rekoso ninggalno sholat. Capek ninggalkan sholat akhirnya, capek akhirnya nggak pernah zikir, capek nggak sempat silaturahim, capek cari dunia nggak sempat pergi ke rumah orang tuanya. Masya Allah, keliling dunia internasional sanggup. Naik pesawat luar negeri sanggup, ke rumah orang tuanya, maaf bu gak punya waktu, maaf pak gak punya waktu, anak model begini, maghrur di dunia, tertipu oleh dunianya. Naudzubillah min dzalik. Apel ke sana siap, apel ke sini siap, kemana-mana siap, ke tempat orang tuanya gak siap, gak sanggup. Ini namanya nafsunya tertipu, termasuk maghrur, tertipu, tapi gak sadar. Ya gak sadar, oh saya kan cari dunia ini untuk kebaikan, untuk orang banyak, ya cari untuk orang banyak, emangnya gak punya waktu buat orang tua. Ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah bergantung ridho orang tua. Marahnya Allah bergantung marahnya orang tua. Untuk orang yang gak jelas, gak punya hubungan kekerabatan denganmu dan tidak menambah keuntungan duniamu, kamu punya waktu. Kenapa untuk orang tuamu kamu gak punya waktu? Makanya kita ngomong sama nafsu kita, sing wis rezekimu gak akan kemana-mana. Jatahmu gak bakal hilang. Kalau bukan jatahmu, kamu cari seperti apapun, gak akan kamu dapatkan. Sehingga hatinya tuh tenang lagi, tenang. Cari, tapi nyantai. Gak kemerungsung, ya gak kemerungsung, gak ngoyo, nyantai, sungguh-sungguh, tapi gak ngoyo. Hatinya santai-santai saja. Semangatnya besar, fisiknya bergerak, tapi dia tahu kapan harus berhenti, dia tahu kapan harus istirahat, dia tahu kapan harus sholat, dia tahu kapan harus baca Al-Quran, dia tahu kapan harus silaturahim, dia tahu kapan harus menolong orang. Masya Allah, lihat orang jatuh dari motor di pinggir jalan, ngadang-ngadang orang. Gak ada yang nolong, dia naik mobil. Ada meeting di kantor, sebentar lagi mau meeting di kantor, ada pertemuan nanti, ini ada keuntungan yang besar, saya nggak boleh terlambat. Masya Allah, sebesar apa sih keuntunganmu sampai engkau biarkan saudaramu sesama manusia terancam nyawanya, kamu nggak hiraukan lagi. Nah ini termasuk tertipu. Tapi kalau orang yang sadar sama yang namanya akhirat, yang namanya rezeki, nyantai saja. Ini butuh pertolongan saya nih, urusan kantor belakangan, ini yang harus saya tolong dulu. Yang seperti ini yang bisa ya, yang pernah ngaji, yang pernah cari ilmu, yang pernah nyantri, yang pernah diajarin sama orang tuanya, yang pernah diajarin mungkin sama tetangganya yang baik, yang mungkin pernah mendengar ya suatu nasihat orang yang mau cari ilmu. Nah ini nasihat-nasihat dari orang-orang soleh.